Silakan duduk jemaat. Shalom, JKI Mawar Sharon. Shalom. Welcome to December. Selamat datang di bulan Desember. Tak lupa pagi hari ini kita mengucapkan terima kasih kepada tim yang sudah membawa kita untuk boleh menikmati Tuhan bersama-sama di belakang semua yang ada. Thank you. Terima kasih. Saudara, di bulan Desember adalah bulan kesukaan saya, di mana kita sudah sampai di akhir tahun. Biasanya kalau di akhir tahun saya teringat dengan yang namanya kaleidoskop. Bapak Ibu ada yang tahu apa itu kaleidoskop? Kaleidoskop adalah kita mengulang peristiwa-peristiwa yang terjadi selama tahun ini. Berapa banyak yang selalu menantikan menjelang akhir tahun Anda melihat kaleidoskop. Saya termasuk yang suka nonton apa yang terjadi di tahun 2021 diulang kembali. Dan biasanya ada kemudian membicarakan tokoh-tokoh yang berjasa atau mengubahkan dunia selama tahun 2021. Nah Bapak Ibu, kalau Anda lihat gambar ini, tokoh-tokoh ini, ada berapa banyak dari wajah-wajah yang Anda kenali? Mungkin beberapa dari Anda tahu ada pemimpin negara, ada artis terkenal, ada penulis yang hebat, ada orang-orang yang luar biasa. Tapi pagi hari ini saya ingin untuk kita sama-sama belajar ada yang lebih signifikan. Apa sih signifikan itu? Signifikan artinya penting, signifikan itu juga memberikan arti, ada meaning, bicara mengenai dampak, dan bicara mengenai pengaruh. Jadi kalau kita ngomongin signifikan, kita harus ngomongin ada beberapa hal penting, berarti, dampak, dan pengaruh. Berapa banyak dari orang-orang yang Anda lihat, itu boleh Anda katakan signifikan dalam kehidupan Anda. Saya percaya bahwa tidak ada figur yang lain, pribadi yang lain kalau kita memperingati Desember. Buat saya pribadi yang signifikan itu adalah namanya Yesus. Yohanes 1 ayat 14 katakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kehadiran Tuhan Yesus itu adalah bukti kasih karunia dari Bapa untuk setiap dari kita. Kasih karunia, sama-sama katakan kasih karunia. Yesus itu adalah kasih karunia. Ayat 17 katakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu Yesus sudah hadir ke dunia ini? Dia menjadi daging. Firman itu menjadi nyata di tengah-tengah kita. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang sudah mengalami yang namanya kasih karunia itu menjadi kenyataan dalam kehidupan Anda? Saya pribadi mengenal pribadi ini pertama kali mungkin umur-umur SD. Saya lahir di keluarga Kristen. Saya lahir sudah masuk dalam agama Kristen. Papa saya adalah orang yang sangat aktif pelayanan. Dia pelayanan di mana-mana. Dia pelayanan saya ingat beberapa Christophorus, Gideon, Full Gospel, di gereja, begitu banyak pelayanannya sampai saya pada waktu itu menghitung kurang lebih ada 7 mungkin, saking sibuknya. Tapi jujur, saya belum pernah melihat Kristus, merasakan Kristus di dalam keluarga, walaupun saya lahir sebagai Kristen. Sampai suatu kali, papa saya ini pulang dari satu pertemuan Full Gospel. Saya mau cerita sedikit saudara, kalau Bapak Ibu mengenal almarhum Adi Sucipto sebagai orang yang lemah lembut, saya mau bilang bahwa Bapak Ibu belum terlalu kenal beliau. Papa saya itu orangnya sangat emosional saudara. Kalau marah itu mengerikan sekali. Kalau enggak percaya Anda bisa tanya sama orang-orang pegawai karyawan yang dekat, yang lama dengan Pak Adi. Jadi tidak seperti yang banyak orang sampaikan, saya termasuk yang takut. Setiap kali nilai jelek,
Dia pulang itu marah dan bisa mukul gitu. Itu Pak Adi yang saya kenal, Papa yang saya kenal. Satu kali dia pulang dari full gospel malam-malam, dan saya sudah takut karena nilai saya jelek sekali. Saya lupa pelajaran apa itu. Tapi pada waktu dia datang, dia lihat nilai saya melihat sesuatu yang aneh, reaksi yang berbeda. Dia berkata, "Oh, jelek ya. Lain kali lebih baik ya nak," gitu. Lalu dia pergi begitu aja. Buat saya itu pertama kali saya mengenal yang namanya kasih karunia, saudara. Itu kasih karunia menjadi daging, menjadi nyata di tengah-tengah saya. Dari pengalaman itu terus berlanjut sampai kemudian di sekolah minggu dan gereja saya mulai banyak mendengar tentang namanya Yesus. Sampai satu kali Papa saya ngajak kita untuk ke Batu Malang, dan di sana ada retreat, dan di sana ada retreat sekolah minggu. Tahukah saudara, sebagai anak umur 12 tahun pada waktu itu saya ditanya sama gurunya, saya lupa gurunya. Dia tanya, "Apakah kamu sudah pernah dibaptis oleh Roh Kudus?" Saya bertanya, "Apa itu baptisan Roh Kudus?" Anak 12 tahun nggak tahu. "Kamu mau enggak terima pribadi Roh Kudus dalam hidupmu?" Bilang, "Saya mau." Pada saat itu juga kita sama beberapa orang didoakan dan saya terima kepenuhan Roh Kudus umur 12 tahun. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu saya terima kepenuhan Roh Kudus, ada sesuatu yang saya perhatikan berubah sekali dalam kehidupan saya. Saya jadi kepingin mendoakan orang lain. Saya jadi kepingin untuk mengabarkan Injil kepada orang lain. 1 Yohanes 14 ayat 7 katakan seperti ini. "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi." 1 Yohanes 4 ayat 7. "Sebab kasih itu berasal dari Allah." Jadi bukti bahwa kita ini sudah menerima kasih adalah kita ini mengabarkan atau memberitakan kasih. Pada waktu itu begitu pulang saya tanya sama mama saya, "Mama punya teman enggak yang pelayanan, yang mengabarkan Injil?" "Ada," dia sebutkan. Saya, "Yuk kita doa yuk buat orang itu." Dan tiap malam saya berdoa, umur 12 tahun, mulai tergerak untuk berdoa untuk penginjilan. Anak umur 12 tahun. Saya tanya, dia butuh apa ya? Butuh disokong dana enggak ya? Itu kepikiran, siapa yang bisa terima Tuhan Yesus ya? Kalau aku sudah menerima kasih yang begitu luar biasa, bagaimana aku bisa memberitakan kasih itu? Itulah 1 Yohanes 4 ayat 7 tadi, saudara. Saudara, tahukah bahwa salah satu tanda kalau Anda bertanya-tanya, "Pak, saya nggak yakin." Oh, kalau pendeta tanya, "Kalau saudara pagi hari ini dipanggil Tuhan, apakah Anda yakin? Kalau Anda pulang, apakah Anda yakin Anda masuk surga?" Berapa banyak dari Bapak Ibu yang ragu-ragu jawab pertanyaan itu? Cara termudah, salah satu tanda termudah adalah bahwa kita sudah menerima kasih, adalah kita mempunyai keinginan untuk mengabarkan kasih, saudara. Saudara, pada waktu Anda betul-betul terima namanya Tuhan Yesus, mulut itu tidak bisa diam. Seluruh keberadaan Anda menerima kasih. Anda pengen ceritakan kepada orang lain, gimana orang lain mengalami juga. Itu tanda bahwa kasih itu sudah masuk dalam kehidupan kita dan menguasai kehidupan kita. Dan saya belajar dari perjalanan waktu bahwa yang namanya kasih itu tidak dapat dikalahkan, saudara. Tidak dapat dikalahkan. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 dikatakan dalam bahasa Inggris, "Love never fails." Love never fails. Kasih itu tidak pernah gagal. Dengan kata lain, dengan kasih, semua orang itu punya harapan. Sejelek apapun masa lalunya, backgroundnya seperti apa keadaannya sekarang, selalu ada harapan di mata Tuhan. Tahun 2003 saya ikut sebuah retreat, saudara. Sebetulnya saya tidak kepingin karena diminta tolong untuk membantu sound system, akhirnya saya ikut. Pembicara pada waktu itu saya ingat datang dari Indonesia. Dan waktu dikumpulkan gitu ya, mulai kebaktian gitu ya. Itu suasananya rasanya kayak mati gitu ya, kayak
Nyanyi, mulut buka, tepuk tangan iya, tapi suasananya kayak benar-benar mati, saudara. Kayak nggak rela gitu. Sampai pembicara datang bilang, aku tahu hati kalian lagi dingin semua. Ayo semua muji Tuhan lagi gitu. Masa nyanyi kayak begitu? Masa kayak memuji Tuhan, gaya tubuhnya kayak gitu, sikap tubuhnya. Kelihatan banget itu cuma nyanyi, bukan memuji Tuhan. Kelihatan banget. Saya lihat ada perubahan demi perubahan. Salah satu orang yang ikut sama saya, itu saya kenal sebelum retreat. Nakalnya minta ampun, saudara. Orang ini bandelnya minta ampun. Tapi pada waktu malam, pada waktu kita didoakan, saya merasakan namanya kasih lagi, kehadiran kasih, kehadiran Yesus di ruangan itu. Saudara tahu, pada waktu diundang, siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Ini orang yang saya lihat paling nakal, saudara. Lari ke depan, saudara. Jongkok di depan gitu. Nangis paling keras, saudara. Tuhan, aku mau terima Engkau gitu. Wah, saya pikir ada apa nih orang? Kerasukan atau apa gitu. Tapi itu yang terjadi, saudara. Saya belum pernah lihat bagaimana di mana hadirat Tuhan itu ada dan kuat di satu tempat, satu ruangan, dan orang enggak berubah, saudara. Saya belum pernah lihat. Setiap kali ada hadirat Tuhan, ada hadirat kasih yang kuat. Kasih itu selalu menaklukkan siapapun, saudara. Siapapun itu pasti bisa diubahkan. Saya lihat hati-hati yang keras, yang merasa tertolak pada waktu namanya hadirat Tuhan. Bukan karena musik yang bagus, saudara, tapi jelas itu hadirat Tuhan. Itu hadirat kasih, kehadiran kasih. Orang pasti berubah, saudara. Tidak kuat, saudara. Makanya dikatakan semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya percaya itu juga terjadi dalam kehidupan Anda pada waktu Anda encounter love, mengalami kasih. Saudara, saya mengatakan ini bukan berarti bahwa kemudian kita tidak menjaga kasih kita, saudara. Saya percaya Anda sudah memperingati Natal demi Natal, bulan Desember demi bulan Desember. Tapi Tuhan Yesus juga memperingatkan kepada kita pagi hari ini bahwa jangan sampai kasih yang sudah kita terima itu menjadi dingin. Dalam Matius pasal 24 ayat 12, Tuhan Yesus pernah memperingatkan murid-muridnya, dia berkata begini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, murid-murid sedang bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang menjadi tanda akhir zaman? Minggu lalu kita bahas ini, dari perikop ini. Kemudian Yesus melanjutkan, setelah dia berkata bahwa akan ada banyak orang yang tersinggung, banyak orang yang tersakiti. Dia bilang, karena banyak kedurhakaan, kasih akan menjadi dingin. Kasih orang-orang akan menjadi dingin. Saudara, pada waktu saya melihat kata orang, saya bertanya, siapakah orang yang dimaksud di sini? Kalau kita lihat ayat ini lagi, kalau Anda lihat bahasa aslinya, kata kasih di sini memakai kata agape. Jadi yang dimaksud kasih orang-orang di sini adalah orang-orang yang sudah pernah menerima Yesus sebagai Tuhan. Bayangkan, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa orang yang sudah terima agape pun bisa jadi dingin. Bisa menjadi dingin, saudara. Saya ngalami juga, saudara, perjalanan melihat orang bertobat kayak begitu, saudara. Tapi kasih saya juga pernah jadi dingin. Saya pernah punya musim dalam kehidupan di mana jujur saya sakit hati. Saya marah. Saya jengkel sama yang namanya pendeta. Saya muak sekali sama yang namanya gereja. Saya benci orang gereja, jujur. Sampai saya keluar. Panas, enggak suka sama sekali. Cuman kayak begitu. Semua topeng semua. Itu saya alami, saudara. Dan menariknya adalah pada waktu mengalami itu, saya pindah-pindah gereja, saudara. Pindah-pindah gereja karena merasa enggak cocok. Saya mau katakan walaupun musiknya, worshipnya bagusnya kayak apa, saudara.
Walaupun khotbahnya, pengurapannya kayak apa, saudara. Walaupun asyirnya, ramahnya luar biasa, saudara. Penuh kasih Tuhan, saudara. Tapi yang namanya orang hatinya sudah sakit, tersinggung, marah, nggak bisa, saudara. Nggak bisa merasakan apa-apa. Saya belajar bahwa orang yang offended, orang yang tersinggung, itu akan pertama merasa kering. Dia tidak akan bertumbuh, tidak merasa ada pertumbuhan, dan tidak merasa berbuah. Anda perhatikan lingkungannya. Saya perhatikan lingkungan saya pada waktu itu. Relationship demi relationship, hubungan demi hubungan itu rasanya kayak mematikan semua. Dekat sama orang itu tersinggung lagi, dekat sama orang itu tersinggung lagi. Karena hatinya sudah pahit duluan. Tuhan Yesus memperingatkan itu, saudara. Tidak peduli berapa lama kita jadi Kristen, pada saat kita membiarkan hati kita ini menjadi dingin, kasih itu menjadi dingin. Mau dengar khotbah kayak apa, saudara? Anda mau dengar musik sebagus apa, saudara? Anda akan cari celahnya di mana? Saya selalu bilang, ini salah, ini kritik. Tapi nggak pernah kasih solusi sama sekali. Nggak pernah kasih solusi, karena hati pahit. Yang tahu kritik. Ini salah. Ini salahnya ini. Tuhan Yesus memberikan tawaran, saudara. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 17-20. Dikatakan begini, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Lanjut, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini diucapkan kepada jemaat di Laodikia. Mereka rasanya sudah baik-baik, tapi Tuhan mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Mereka dikatakan oleh Tuhan, mereka itu buta, tapi tidak tahu kalau buta. Tahukah saudara, orang yang sakit hati biasanya tidak merasa sakit hati. Orang yang tersinggung biasanya tidak merasa tersinggung. Orang yang sombong biasanya nggak merasa sombong. Itulah saya. Saya nggak merasa sakit hati kok, memang salahnya dia kok. Aku nggak sakit hati kok, memang itu nggak benar kok. Memang kurang perhatian kok. Semua itu salahnya orang lain. Sampai kemudian saya percaya kalau Anda bisa menyadari. Saya percaya itu namanya kasih karunia, saudara. Kalau Anda bisa sadar. Dikatakan ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi percaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu untuk bertobat, dan bertobatlah. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara butuh kerendahan hati, saudara, untuk kita tersadar keadaan kita. Dan pada waktu peristiwa itu, saudara, itu satu musim perjalanan yang lama. Sampai satu kali di tengah kebaktian pada waktu saya lagi perjalanan ke Indonesia. Di tengah waktu itu saya ingat betul ribuan orang bulan Desember. Seorang hamba Tuhan dari New Zealand dia panggil, ada orang yang benci banget sama pendeta. Waktu dipanggil, saudara, yang maju ada 4 orang, salah satunya saya, saudara. Di situ saya betul-betul baru itu ngomongin saya ya. Biasanya, saudara, kalau Tuhan ngomong pun, saudara, saya tersinggung, saudara. Bayangin, Tuhan ngomong aja tersinggung, saudara. Tapi di saat kita membeli emas daripadanya, hati kita dimurnikan, kita diberikan baju yang baru. Saudara, saya dulu enggak ngerti, saudara, kenapa kok ayat ini berkata beli emas? Apa hubungannya hati dingin sama beli emas? Saya baru ngerti bahwa emas itu kalau dimurnikan, saudara, itu menjadi logam yang lembut.
Emas itu bicara mengenai kelembutan, bicara soal kemurnian, sesuatu yang mudah dibentuk. Tahukah saudara kalau Anda pakai emas, ya sekarang Anda lihat pakai perhiasan Anda keras, saya berani jamin itu nggak murni, saudara. Kalau Anda sekarang pakai perhiasan dan perhiasan Anda tidak diginikan, tidak peok, itu berarti tidak emas murni. Karena ada kandungan 25% atau 30% yang bukan emas. Makanya emas itu jadi keras. Jadi bicara mengenai hati emas itu bicara mengenai hati yang bisa dibentuk. Tahukah saudara, pada waktu hati kita keras, pada waktu hati kita ini sakit, hati ini jadi keras. Jadi saya belajar pada waktu hati keras itu kita nggak bisa dengar apa-apa. Nggak bisa, Tuhan mau ngomong seperti apa tuh kayak tuli banget. Saya ngerti bukan Tuhan yang nggak berbicara, kitanya yang nggak bisa dengar, saudara. Makanya dikatakan, belilah daripadaku emas yang dimurnikan. Yang dimurnikan pada waktu logam-logam yang lain keluar. Emas itu jadi soft, jadi lemah lembut, bisa gampang dibentuk, dia bisa mendengar. Belakangan baru saya mengerti bahwa kalau Bapak Ibu belum pernah menerima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, ada dua hal yang biasanya saya perhatikan. Pertama, apakah saudara-saudara sudah pernah sungguh-sungguh minta, betul-betul punya kerinduan untuk minta, Tuhan baptis aku dengan Roh Kudus-Mu? Itu yang pertama. Karena namanya baptisan Roh Kudus itu harus dari kerinduan, saudara. Tuhan memberikan kepada anak-anaknya. Yang kedua, ternyata isunya adalah namanya kepahitan, saudara. Saya menjumpai hampir semua orang yang kesulitan terima baptisan Roh Kudus. Kalau enggak yang pertama, yang kedua. Yaitu apa? Menyimpan hati yang pahit, menyimpan luka. Ada yang dingin, hati yang keras, yang harus diserahkan terlebih dahulu. Oleh karena itu kita belajar bahwa kasih itu selalu melembutkan, saudara. Dalam 1 Korintus 8 ayat 1 dalam NIV, dalam New International Version dikatakan seperti ini. Bahwa knowledge puffs up, but love builds up. Pengetahuan akan firman Tuhan, akan Alkitab, itu seringkali membuat kita sombong malahan. Tapi yang namanya kasih, itu selalu membangun. Saudara, kedewasaan rohani tidak pernah datang dari waktu, berapa lama Anda jadi Kristen. Kedewasaan rohani tidak pernah datang dari berapa banyak pengetahuan ayat-ayat yang Anda punya. Tidak datang dari pelajaran. Tapi kedewasaan rohani selalu datang dari ketaatan. Sama-sama yuk bilang ketaatan. Obedience. Pada waktu kita mau taat dengan firman, kita tuh dilembutkan kayak emas tadi. Dilembutkan, mau. Yang penting enggak usah tahu terlalu banyak. Yang penting melakukan apa yang Anda tahu, itu lebih penting. Saya ngalami, saudara. Bapak saya melayani lama, tapi pada saat dia memutuskan untuk taat, hatinya mulai diubahkan, mulai bisa dibentuk. Saya bersyukur sekali punya papa kandung yang mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan kepada saya. Saya kalau ingat kesaksian ini jadi ingat Pastor Radit ya. Bagaimana ayah kandungnya juga memimpin dia dalam kasih Kristus. Saya juga pernah mengalami, saudara, di mana sudah di Indonesia, di momen pada waktu bapak saya tahun terakhir dia ada di sini, saya ngaku ke beliau. Sudah lama saya sebetulnya pengen ngaku, tapi ada dosa-dosa, ada kesalahan-kesalahan masa lalu yang saya sembunyikan, saya tidak pernah ngomong. Pada waktu saya datang, beliau, saya mengaku segala dosa saya. Wah, saya sudah siap dimarahi, siap untuk dicela, siap untuk dikatakan gimana sih anak pendeta kok begitu mungkin. Dia bilang intinya, ya aku tahu manusia itu punya kecenderungan, manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa, bisa jatuh lagi, bisa begini dan begini. Saya tidak begitu ingat kalimatnya, tapi itu suasananya ingat banget.
di mana saya merasakan kasih lagi. Dari hati yang dingin, itu betul-betul dipulihkan sekali lagi. Ada namanya penerimaan, ada namanya kasih yang tak bersyarat, kasih karunia itu yang ditunjukkan oleh Papa saya. Oleh karena itu saya bersyukur bahwa yang namanya kasih itu selalu ada di dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus. Kalau Anda lihat dalam Matius 9 ayat 36, saudara. Matius 9 ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kalau Anda baca di dalam seluruh kejadian, dalam mujizat yang Tuhan lakukan, ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu tergerak oleh compassion, oleh kasih. Di mana aliran compassion itu muncul, dia kemudian melakukan sesuatu dan kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa hebat. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1 dalam NIV dikatakan follow the way of love. Nanti Anda baca sendiri ya. Follow the way of love. Jadi ikuti jalannya kasih. Pada waktu kita berdoa, kita tanya sama Tuhan, Tuhan saya harus nunjukkan kasih-Mu kepada siapa? Dan seringkali pada waktu Tuhan menunjukkan kasih itu kepada kita, pada siapa kita harus menunjukkan itu. Pada waktu kita bergerak mentaatinya, ada mujizat, ada hal yang luar biasa yang terjadi. Saya mau tutup dengan cerita ini. Bapak Ibu masih ingat Juli 2019 ya, buat saya adalah satu ibadah di JKI Mawar Sharon yang paling berkesan, saudara. Ada yang masih ingat Juli 2019? Ya, kita barusan selesai Unlimited Fire dan tidak berapa lama ada home session dari Pastor Radit pada waktu itu di Petra Community Church kalau nggak salah. Saudara, saya baru ngerti ngalami yang namanya follow the way of love ini, saudara. Pada waktu itu kita datang dengan seseorang dan di home itu betul-betul ngalami kasih lagi, ngalami hadirat Tuhan begitu kuat. Kita pulang, kita makan seperti biasa ya, habis kebaktian makan. Tapi pada waktu makan itu ada yang nggak biasa. Kita bisa sharing, bisa komsel lagi bertiga. Dan pada waktu komsel itu bisa terbuka banget. Ya bisa sharing terbuka banget dan bisa saling mengampuni, saling memaafkan gitu. Dan itu kuat banget. Seminggu kemudian saya melayani firman Tuhan di tempat ini. Saya masih ingat banget Juli 2019, saudara. Saya digerakkan oleh Tuhan untuk pada hari itu melakukan pembasuhan kaki. Anda masih ingat? Itu Juli 2019. Saya masih ingat betul. Itu detail banget. Suruh bawa, saya pikir buat apa? Bawa galon, bawa baskom, saudara. Tapi rasanya kayak gerak. Ikuti aja. Aneh banget ini. Ikuti aja gitu. Dan pada waktu itu mempersiapkan itu rasanya saya maju mundur. Iya apa enggak, iya apa enggak, iya enggak. Saya masih ingat sampai selesai khotbah. Pada waktu saya bilang, saya mau untuk kita melakukan rekonsiliasi dengan jemaat. Saya masih ingat betul, beberapa jemaat berkata, jangan Pak Gembala. Saya masih ingat ada Bu Mingga pada waktu itu duduk di sini, sebelah sini. Jangan Pak Gembala gitu ya, saya masih ingat betul. Tapi saya percaya banget itu momen yang ilahi banget. Dan pada waktu kita melakukan itu, saya melihat ada atmosfer yang berubah banget di gereja kita. Ya, satu perwakilan, ya Pak Irawan pada waktu itu. Saya lihat ada hati yang berubah banget. Saya melihat setelah habis ibadah, saudara. Ada orang-orang yang belum pernah bicara sebelumnya, saudara. Berbulan-bulan bahkan. Bisa kumpul, bisa ngobrol, saudara. Bisa ketemu lagi, bisa fellowship lagi, saudara. Ada perubahan yang luar biasa banget, yang berkesan banget buat saya. Pagi hari ini saya juga ingin, saudara, pagi hari ini kita bukan hanya mendengar namanya kasih, itu lahir 2000 tahun yang lalu di dalam Yesus Kristus.
Tapi pagi hari ini saya mengundang setiap dari kita, yuk ngalami yang namanya signifikan. Saya minta tim praise and worship maju ke depan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, kalau kita bicara, aku merasakan hadirat Tuhan, aku merasakan hadirat Allah, yang diomongin bukan musik yang bagus, saudara. Tahukah saudara, pada waktu kita bicara hadirat Tuhan, kita bicara mengenai kasih-Nya. Allah adalah kasih. Saya berdoa pagi hari ini, bukan saja kita ngalami, pernah tahu Natal 2000 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, tapi tahukah saudara, Tuhan itu selalu ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia ingin selalu lahir lagi di dalam kehidupan kita. Makanya saya kasih judul Love Reborn. Kasih itu harus lahir lagi dalam kehidupan kita dan lahir lagi. The birth of Jesus was significant. Pertanyaannya adalah, apakah kasih itu sudah lahir kembali di dalam kehidupan kita?